Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Rahayu, NIM 0320010040. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran Pancasila. Pertama yaitu hakikat dan fungsi Pancasila. 1. Hakikat Pancasila. Karena Pancasila memiliki keluasan arti filosofis, maka dari dua pengertian pokok dapat diberi arti yang bermacam-macam, antara lain 1. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan proses panjang yang didasari oleh sejarah perjuangan bangsa Indonesia serta melihat pengalaman bangsa-bangsa lain. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan bermasyarakat. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup. Fungsi pokok Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk arah bagi semua kegiatan hidup dan penghidupan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian artinya gambaran tentang sikap dan perilaku atau amal perbuatan manusia yang khas yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain. Ciri-ciri khas kepribadian bangsa Indonesia tercermin dalam sila-sila Pancasila, yaitu berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan dan kesatuan bangsa, berjiwa musyawarah mufakat untuk mencapai hikmat kebijaksanaan, dan bercita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Istilah Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia ini muncul dalam pidato kenegaraan Presiden Soekarno di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau sering disebut DPR-GR. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Untuk lebih jelasnya, gambaran Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia akan tampak pada rincian dan tujuan bangsa dan negara Indonesia dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya adalah fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila adalah 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. 6. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 7. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 8. Pancasila sebagai modal pembangunan. 9. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. 10. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Kedua, perumusan Pancasila. Perumusan dasar negara dimulai pada sidang pertama BPUPKI, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, 3 tokoh bangsa Indonesia yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno mengusulkan poin-poin dasar negara. Muhammad Yamin menyampaikan poin-poin dasar negara Indonesia pada pidato tidak tertulis pada tanggal 29 Mei 1945. Poin tersebut adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selain poin tidak tertulis, Muhammad Yamin juga mengusulkan rancangan 5 dasar negara yang merupakan gagasan tertulis rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Supomo juga mengusulkan dasar negara yang disampaikan pada sidang 31 Mei 1945, yaitu 1. Paham persatuan, 2. Perhubungan negara dan agama, 3. Sistem badan permusyawaratan, 4. Sosialisasi negara, 5. Hubungan antar bangsa yang bersifat Asia Timur Raya. Pada hari terakhir sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan dasar negara yang terdiri dari 5 poin dan dinamakan Pancasila, yang berbunyi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya, pelaksanaan Pancasila. Pelaksanaan Pancasila terbagi atas 3, yaitu 1. Orde Lama. Orde Lama terjadi pada tahun 1945 sampai 1966. Pada masa Orde Lama, Indonesia menjalani proses peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Saat itu adalah proses pencarian penerapan bentuk Pancasila. Orde Lama terjadi pada 3 periode berbeda, yaitu periode 1945 sampai 1950 dan periode 1950 sampai 1959 serta periode 1959 sampai 1966. Orde Baru terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru dimulai dengan naiknya Soeharto menjadi presiden menggantikan Soekarno pada tanggal 22 Februari 1967. Awal Orde Baru, Presiden Soeharto harus mengatasi kekacauan yang ada di Indonesia. Soeharto melakukan beberapa upaya pemulihan, yaitu rencana pembangunan 5 tahun atau Replita, pemilu, pembinaan pendidikan, pelaksanaan penghayatan dan pengalaman Pancasila, dan pemerataan pembangunan. Selama menjalankan pemerintahan, beberapa masalah juga timbul dan memicu demonstrasi yang terjadi pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998. Di antaranya adalah maraknya KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hak menyatakan pendapat yang dibatasi, peran ganda atau dui fungsi ABRI. Terakhir yaitu masa reformasi. Masa reformasi terjadi pada tahun 1998 sampai sekarang. Reformasi terjadi pada tahun 1998 sampai sekarang. Era reformasi dimulai dengan pergantian presiden dari Soeharto ke B.J. Habibie yang mulanya berperan sebagai wakil presiden. Kepemimpinan tersebut dimanfaatkan untuk mereformasi segala tatanan pemerintahan terdahulu. Langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Habibie yaitu 1. Membentuk Kabinet Reformasi pada tanggal 22 Mei 1998. 2. Memperbaiki sistem ekonomi dengan menaikkan nilai tukar rupiah dan rekonstruksi perekonomian nasional. 3. Mereformasi bidang politik. 4. Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum. 5. Menyelesaikan masalah dui fungsi ABRI. 6. Mereformasi bidang hukum. 7. Mengadakan sidang istimewa MPR untuk membuat ketetapan-ketetapan baru. Baik, itulah penjelasan saya mengenai pembelajaran Pancasila. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.